Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jamaah, para pemirsa di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan diberikan kecintaan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka kuat secara fisik, sehat secara jasadiah, mampu dari segala hal terutama maliyah, tapi mereka lupa dan tidak ingat untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat besar. Maka tidak ada lain di akhir hari ini dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, tentu seraya kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, dan sholatku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah, begitu pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dia berkata, berat, hidup tidak nyaman, jauh dari kebebasan, seraya saya hidup ini terbebani dan terikat. Sampai-sampai dia yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala lepas dari hidayahnya. Ada pula mereka sudah mengikrarkan dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, dia lepas keimanannya, dia tinggalkan keislamannya dan memilih menjadi golongan murtadin, orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pada dasarnya mereka ingin bebas, dasarnya mereka memilih tidak mau dibebani dan hidup penuh dengan kebebas-bebasan. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ibaratnya kita seorang tamu. Apa? Seorang tamu. Di saat menjadi seorang tamu, masuk kepada rumah seseorang, ya tentu silahkan saja masuk. Tapi kalau sudah masuk ada di rumah seseorang, ya kita yang namanya tamu harus ikuti peraturan tuan rumah. Jadi, kalaulah memang tamu ada di rumah seseorang, segala-gala dia aku, semaunya sendiri, tidak pakai aturan, bahkan rumah orang diberantakin. Ya jelas dong, pemilik rumah itu pasti akan marah. Tamu kok dia sekonyong-konyong, semaunya sendiri, seenak udele dewe, dia rusak rumah, bahkan dia
akui rumah seolah-olah dia itu rumah sendiri. Tentu tuan rumah pun akan marah. Begitu pula kejadiannya, banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu iman keturunan atau pula iman ia ada dalam keimanan. Banyak orang yang beriman di saat ia menjadi orang mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang, "Kok Islam ini berat ya? Kok Islam ini banyak peraturan? Kok Islam ini agamanya ngeberatin kehidupan manusia di dunia ya? Mana kebebasannya?" Selalu terus bertanya. Kalaulah memang ada orang yang mengatakan Islam ini sangat berat, betul. Betul. Kalaulah memang ada yang mengatakan bahwa tidak ada kenyamanan di dalam Islam, ya, Islam ini bukan agama yang nyaman. Kalaulah memang ada seseorang yang mencari bebas kehidupan sebebas-bebasnya, dia menjadi orang mukmin, betul, dia tidak akan bisa mendapatkan kebebasan selaku orang mukmin. Islam adalah agama peraturan. Islam menjunjung tinggi kemuliaan dan Islam menjunjung tinggi kesempurnaan. Jadi sangat tidak mungkin Islam memberikan kebebasan tanpa ada peraturan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tentu akan merasakan sangat-sangat berat, mungkin berbeda dengan agama yang lain. Kalau mungkin ada agama yang lain dengan mandi di satu sungai katanya penghapus dosa, oh tidak untuk Islam. Kalau memang ada agama yang lain katanya dengan mengakui mensalibkan diri sudah dihapus dosanya, tidak untuk agama Islam. Islam sangat berat. Tidak pernah yang namanya dosa dihapus, dengan apalagi itu namanya dosa warisan. Islam sangat berat. Bagaimana peraturan yang sungguh sangat dalam untuk memuliakan umat manusia. Kita harus menjaga diri di dalam diri kita. Tidak bisa dalam diri kita semaunya sendiri. Apa kata diri kita, apa kata nafsu kita, apa kata emosi kita. Islam tidak seperti itu. Di dalam agama Islam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sholat. Sholat merupakan tamasuk binafsihi, untuk pegangan teguh kepada pribadinya. Dengan sholat akan mengukur, kita pun wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Sungguh sangat keji orang yang meninggalkan ibadah sholat. Sholat wajib 5 waktu. Begitu pula kita mampu mendapatkan kelebihan harta di dalam usaha kita, apa yang kita miliki, wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula saudara-saudara kita yang sudah memiliki kemampuan untuk ibadah haji atau pula umrah di Baitullah. Dan yang sungguh sangat dalam sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada untuk agama yang lain. Islam mewajibkan kepada yang beriman untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Berat bukan? Sulit sangat. Apapun bagaimanapun diri kita, memang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jelas itulah peraturan dalam Islam. Jadi Islam tidak bisa memberikan kenyamanan semaunya sendiri kepada mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal, berpikir, dan kita semua
Yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita harus berpikir secara jauh. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat, puasa, haji? Begitu pula dalam bulan Ramadan ini kita harus banyak tadarus Quran, melaksanakan ibadah sholat sunat taraweh. Begitu pula kita harus melaksanakan ibadah puasa sehari penuh. Dan melaksanakan ibadah puasa sehari penuh di dalam bulan Ramadan ini 1 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan 2 jawaban. Jadi menjawab berapa jawaban? Menjawab dengan 2 jawaban. Bagi kita yang merasa berat, tentu kita secara hati nurani hidup kita di alam dunia iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat berat. Dulu pada waktu kita belum banget imannya, mungkin Islamnya masih Islam-Islaman, kayaknya hidup ini mudah banget. Tapi begitu kita betul-betul iman pengen menjadi orang bertakwa, kayaknya hidup ini sulit banget. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kembali kepada Allah. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun keistimewaan, dan bagaimanapun rendahnya umat manusia, semua akan berakhir dengan kematian. Dan yang namanya kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, hanya merasakan kematian. Sekejap, hanya merasakan. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah pangkat atau pula jabatan, kemewahan atau pula keistimewaan, pangkat atau pula kedudukan. Saat umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang maha mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukannya kedudukan, kemewahan, kecantikan atau pula dia berpangkat dalam kehidupannya. Yang mewah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Secara garis global, takwa dapat kita artikan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa, sebenar-benarnya takwa. Kehidupan umat manusia mewarnai kehidupan di alam dunia. Betul. Umat manusia tidak semuanya menjadi ulama. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya menjadi ustaz. Begitu pula kepribadian seseorang tidak semuanya menjadi guru besar atau pula profesor. Mewarnai kehidupan di alam dunia. Berbagai macam profesi. Ada jenderal, jenderal polisi, ada jenderal, jenderal tentara. Begitu pula direktur, begitu pula hidup rumah tangga. Begitu pula kehidupan sehari-hari dengan pekerjanya, profesi sebagai pribadinya. Mewarnai. Apapun kedudukannya dia, bagaimanapun profesinya, kepribadian seseorang, dapat dikumpulkan dengan satu kata, dengan satu kalimat. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka dia profesinya adalah profesi muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Tidak mesti dia harus kiai, ustadz, atau pula ulama. Kita belum tahu bagaimana hatinya. Saudaraku, jangan tertipu dengan pakaian atau pula jubah dan imamah. Kita belum tahu bagaimana hatinya. Maka ulama yang wara', ulama yang selalu muhasabah, dia pun menyadari belum tentu dia itu akan masuk ke dalam surga Allah. Dan belum tentu tergolong minal muttaqin. Saudaraku, jelas? Jadi jangan berprasangka ustadz, ulama, kiai, udah pasti dia ahli surga. Tidak. Sebaliknya, jangan salah berpikir seorang ibu rumah tangga atau pula seorang profesi bapak menjadi apapun profesinya, pekerja. Jangan salah berpikir dia seorang menjadi pangkat derajat dengan duniawianya, entah jenderal atau pula posisi sebagai kepala daerah, posisi sebagai menteri, lebih jauh lagi posisi sebagai presiden. Bisa jadi orang-orang yang telah kami sebutkan tadi itu dia lebih awal masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jaminan kiai ustadz dia itu akan masuk surga Allah, bisa jadi menjadi jaminan seorang pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, dia akan lebih awal akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibu rumah tangga yang bertakwa. Jadilah pemimpin rumah tangga yang bertakwa. Jadilah pemimpin negara yang bertakwa. Jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi kenapa kita ini harus letih kehidupan kita di alam dunia? Karena akan menjadi amal ibadah, golongannya adalah muttaqin dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, kenapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus letih? Mampu untuk menjaga diri, letih. Melaksanakan ibadah puasa, letih. Ikhlas kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Banyak uang yang kita korbankan, letih. Kenapa kita harus letih? Malam kita teteskan air mata, tahajud, sholat malam, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keletihan. Lisan pun kita tidak pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, letih. Dan bagaimana mengurus rumah tangga? Saudaraku, mengurus rumah tangga, istri mengurus suami, suami mengurus istri, istri mengurus anak, menafkahi, letih. Kenapa kita harus letih? Karena kesemuanya adalah berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan hak asasi manusia. Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti haknya laki-laki, haknya perempuan, tetapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus letih? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat hidup di alam dunia ini penuh dengan keletihan,
Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berbahagialah, ai akhbir, beritakanlah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berita gembira, alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka semua yang beramal soleh. Apa berita gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya kepada mereka semua. Mereka semua siapa? Orang yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka semua siapa? Yang dulu hidup di alam dunianya ini sangat letih. Anna lahum jannat